7 tahun setelah Jose Mourinho sukses bersama Porto dan pindah ke Chelsea, tepatnya tahun 2011, seorang manajer muda baru dari Portugal muncul jadi perbincangan. Orang itu adalah André Villas-Boas. Di musim pertamanya jadi pelatih kepala Porto, FVB bawa Porto invincible di Liga dengan hanya 3 kali imbang. Juga jadi juara Taça de Portugal dan Europa League untuk melengkapi musim treble yang bersejarah. Kesuksesan dan kemiripan karirnya dengan Mourinho itu langsung membuat FVB dapat julukan The Next Mourinho. Padahal usianya masih sangat muda saat itu, lebih tepatnya 33 tahun dan 213 hari. Sekaligus membuatnya jadi pelatih termuda yang pernah menjuarai Europa League. Banyak yang penasaran bagaimana bisa. Biasanya 30-an adalah usia yang belum pantas untuk pensiun bermain bola, apalagi menjadi pelatih. Ya, André Villas-Boas memang tidak pernah menjadi pemain bola profesional sebelumnya. Ia langsung terjun ke dunia pelatihan sejak dirinya masih remaja. Itu memang sudah impiannya sejak dulu. Itu sudah bakatnya sejak kecil. Bakat FVB muda adalah sebagai seorang pengamat, bukan seorang pemain. Andre adalah fans berat Porto sejak kecil. Ia tidak pernah absen untuk menyaksikan tim kesayangannya itu bermain. Tapi berbeda dengan anak muda kebanyakan, Andre lebih banyak mengamati daripada menonton pertandingan. Dari situ bakatnya membaca permainan dan statistik di lapangan semakin terasa. Kebetulan, ia tinggal di komplek perumahan yang sama dengan pelatih Porto saat itu, Bobby Robson. Ia sangat sering menulis kritik dan komentarnya soal pemilihan taktik legenda sepak bola Inggris itu. Kritik itu dituliskan Andre ke dalam sebuah surat dan ia selipkan ke bawah pintu rumah Robson. Kejadian itu terus berlanjut seiring dengan berjalannya waktu. Sampai akhirnya Robson bertemu dengan Andre di halaman gedung apartemen tempat mereka tinggal. Robson awalnya terkejut, yang sering mengkritiknya ternyata hanyalah seorang bocah ingusan 16 tahun yang masih numpang hidup dengan orang tuanya. Tapi dari cara berbicara dan pemilihan kata Andre malah mencerminkan hal sebaliknya. Bobby Robson langsung bisa melihat bakat dalam diri André Villas-Boas saat itu. Ia kemudian bertekad untuk membantu FVB muda menjadi pelatih sepak bola. Bobby pun mendaftarkannya mengajukan lisensi kepelatihan, padahal usianya masih terlalu muda untuk itu. Tapi dengan backingan dari Bobby Robson, yang mana seorang legenda sepak bola Inggris, jalan André Villas-Boas untuk mendapatkan lisensi jadi mulus. Tidak hanya itu, Bobby juga membantunya untuk mendapatkan pekerjaan magang sebagai analis pertandingan di beberapa klub di Eropa. Setelah mendapatkan lisensi UEFA dan juga pengalaman yang cukup, tidak butuh waktu lama bagi Bobby Robson untuk mengangkat Andre menjadi asistennya di Porto. Robson memasukkannya ke dalam departemen analisis. Robson juga memperkenalkannya kepada asisten sekaligus penerjemahnya, Jose Mourinho. Dari situlah persahabatan antara Jose Mourinho dan André Villas-Boas bermula. Dengan perpaduan kejeniusan Mourinho dan Villas-Boas, Robson bisa membawa Porto kembali merajai Portugal. Bahkan di 2 musim berturut-turut, yaitu di musim 1994-95 dan 1995-96. Setelah sukses di Porto, Bobby Robson pindah ke Barcelona untuk mencari tantangan yang lebih besar, sekaligus mengakhiri trio Robson, Mourinho, Villas-Boas. Untuk Villas-Boas berpisah dengan Robson tentu membuatnya sedih. Jika bukan karena kerendahan hati Robson kepada kritik Villas-Boas untuknya, mungkin ia tidak bisa meraih mimpinya terjun ke dunia kepelatihan. Meskipun begitu, ia tahu kalau ini baru permulaan karirnya. Villas-Boas masih bertahan di Porto dan menjadi seorang analis yang dihormati di sana. Ia bertahan sampai tahun 1999. Setelahnya ia sempat memberanikan diri mengambil peran yang lebih besar. Ia pun menjadi direktur teknis tim nasional Kepulauan Virgin ketika usianya baru menginjak 21 tahun. Kiprahnya di negara Kepulauan Karibia itu tidak berlangsung lama.
Bukan karena ia tidak menjalankan tugasnya dengan baik, tapi ia mendapatkan tawaran untuk melatih tim U19 Porto. Tak lama kemudian, tepatnya di tahun 2002, Porto mengangkat Jose Mourinho sebagai manajer. Mau tahu untuk bisa sukses di Porto seperti era Bobby Robson dulu, ia membutuhkan jasa Villas-Boas, maupun mengangkat FIB jadi asistennya. Dua sahabat yang sempat terpisah pun kembali bersatu dan bekerja sama lagi di Porto. Mourinho masih ingat kalau FIB memiliki bakat analisis yang luar biasa. Untuk itu ia ditugaskan oleh Mo membuat departemen observasi oposisi. Tugas utamanya adalah untuk menganalisis taktik, pelatihan, dan profil masing-masing pemain lawan. Analisis itu sangat membantu Mo dalam menjalankan tugasnya. Porto kemudian membuat sejarah dengan menjuarai Liga Champions musim 2003-2004. Prestasi itu membawa jalan Mo ke panggung terbesar sepak bola Eropa. Pertama ke Premier League bersama Chelsea, kemudian ke Serie A bersama Inter Milan. Mo juga selalu membawa Villas-Boas ke dua klub itu sebagai asisten pelatihnya. Di tahun 2009, FIB mendapatkan lisensi secara penuh. Villas-Boas mendapatkan tawaran dari klub kecil bernama Academica Coimbra. Meskipun itu klub papan dasar Liga Portugal, ini adalah pintunya untuk jadi pelatih utama. Dan sudah waktunya bagi FIB mengambil jalannya sendiri, tidak bisa terus-terusan mengekor pada Mourinho. Tapi ditinggal FIB membuat Mo merasa terhianati. Meskipun akhirnya direstui untuk pergi, tapi benih hubungan asam telah ditanam. Sejak saat itu hubungan Mourinho dan Villas-Boas tidak sama lagi. Dimulailah petualangan solo FIB di Coimbra. Ia mewarisi sebuah tim yang tidak pernah menang. Tugasnya di situ jelas, tetap menjaga agar tidak terjun ke jurang degradasi. Tapi Villas-Boas malah memberikan hasil yang lebih. Tidak hanya menjaga Academica tetap berada di kasta teratas dengan duduk di posisi 11, tapi ia juga membawa klub itu sampai ke semifinal Taça de Portugal. Nama FIB semakin harum di kalangan sepak bola Portugal. Porto yang mulai tersingkirkan oleh kedikdayaan Sporting Lisbon ingin bergerak cepat. Mereka ingin memulangkan André Villas-Boas ke Porto. Di tahun 2010, si anak hilang pun kembali pulang ke Estadio do Dragão. Kepulangan Villas-Boas ke Porto disambut dengan baik. Ia masih menjadi orang yang dihormati di sana. Bahkan lebih dengan statusnya yang kini sebagai manajer. Ia pun mulai merenovasi skuad Porto. Dimulai dengan menjual pemain yang tidak perlu. Ia menjual Bruno Alves ke Zenit Saint Petersburg dengan harga 18 juta euro. Harga yang cukup tinggi bagi Porto. Dengan uang itu, Villas-Boas membeli pemain-pemain yang bertalenta dengan harga yang lebih murah. Di antaranya James Rodriguez, João Moutinho, dan Nicolas Otamendi diboyong ke Porto dengan harga total yang tidak mencapai 20 juta euro. Pemain-pemain baru itu dipadukan dengan pemain lama seperti Radamel Falcao, Hulk, Freddy Guarin, dan lainnya. FIB menggunakan formasi 4-3-3 yang terinspirasi dari formasi Mo. Bedanya permainan Villas-Boas lebih menyerang dan memiliki ambisi untuk mencetak gol daripada hanya bertahan dan mengandalkan serangan balik. Musim debutnya di Porto yaitu musim 2010-2011 adalah musim yang menakjubkan. Bayangkan saja ia menjuarai liga dengan catatan tak terkalahkan dan hanya 3 kali imbang. Villas-Boas juga mencatatkan rekor 36 pertandingan tak terkalahkan di semua kompetisi, melewati rekor 33 pertandingan milik Mourinho. Porto musim itu juga berhasil mengangkat trofi Europa League. Prestasi ini menjadikan Villas-Boas sebagai pelatih termuda yang pernah menjuarai Europa League. Porto juga menjuarai Taça de Portugal, melengkapi treble bersejarah mereka di musim 2010-2011. Sementara itu, Mourinho memang sudah dapat treble bersama Inter di musim sebelumnya. Tapi Mo sadar kalau dirinya butuh bantuan dari FIB ketika ia pindah ke Real Madrid di musim 2010-2011. Pindah dan membangun tim bersama klub baru tanpa FIB membuat Mourinho hanya mampu jadi runner-up La Liga di bawah Barcelona.
Madrid juga kalah dari musuh abadinya itu di semifinal Liga Champions. Mo hanya bisa dapatkan Copa del Rey musim itu. Melihat nasib malang Mo membuat Villas-Boas sedikit besar kepala. Ia bahkan berani menyindir Mourinho saat itu. Ketika Villas-Boas mendapatkan penghargaan pelatih terbaik di Portugal, ia menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam karirnya. Villas-Boas malah mengatakan bahwa rival Mo, Pep Guardiola adalah inspirasi terbesarnya. FVB hanya memuji Mourinho sekenanya dengan menyebutkan bahwa Mo hanyalah orang yang memperkenalkannya kepada sepak bola profesional. Nama FVB makin melejit, ia dapat tawaran untuk melatih Chelsea. Rencana Roman Abramovich sebagai pemilik The Blues saat itu sebenarnya sederhana, biarkan sejarah manis terulang. Dimulailah kisah FVB di Chelsea. Kali ini ia ingin membuktikan diri, Villas-Boas adalah the mini Mourinho ketika masih menjadi asisten pelatih di Porto, Chelsea, dan Inter. Kemudian, ia jadi the new Mourinho ketika melatih Porto. Kini FVB ingin terbebas dari bayang-bayang Mourinho. Tapi itu mimpi yang sulit. Ada satu hal yang tidak dikuasai oleh Villas-Boas dan tidak sempat ia pelajari dari Jose Mourinho dan Bobby Robson, yaitu bagaimana cara mengatasi pemain kelas bintang. Ia tidak bisa mendapatkan kepercayaan dan tidak bisa mengontrol ruang ganti yang berisikan pemain berkelas seperti Lampard, Terry, dan Drogba. Tidak seperti Mourinho, Villas-Boas tidak tahu caranya mengendalikan ego para pemain bintang itu. Villas-Boas juga tidak bisa memunculkan inovasi dari segi permainan. Fans pun akhirnya bosan dan tidak percaya lagi dengan the new Mourinho. Para pemain juga tidak senang dengan gaya kepemimpinan dan melatihnya. Setelah bawa Chelsea duduk di peringkat kelima di pekan ke-27, ia akhirnya dipecat. Suksesornya Roberto Di Matteo bisa membawa Chelsea menjadi juara Liga Champions dengan skuad yang sama. Semakin menegaskan bahwa keterpurukan Chelsea pada saat itu adalah kesalahan murni dari Villas-Boas. Di tahun 2012 ia pindah ke Tottenham menggantikan Harry Redknapp. Musim pertamanya di Tottenham tidak terlalu buruk. Ia berjasa merevolusi permainan Gareth Bale ke tingkatan yang lebih tinggi. Tapi FVB tak bertahan lama di Spurs. Ia dipecat di bulan Desember 2013. Ia tidak dapat tawaran dari klub Liga top Eropa lagi setelah itu. Reputasinya sudah kadung hancur di Chelsea. Mungkin kesalahan FVB adalah ia terlalu cepat pindah dari Porto. Seharusnya di Porto lah ia berusaha keluar dari bayang-bayang Mo. Bukannya malah pindah ke Liga Inggris dengan membawa ekspektasi the next Mourinho. Kini kita hanya bisa membayangkan bagaimana nasib FVB jika tetap berada di Porto untuk 2 atau 3 musim lebih lama. Mungkin ia akhirnya bisa keluar dari bayang-bayang Jose Mourinho. Sangat disayangkan bagaimana bakat FVB bisa habis dan terbuang begitu cepat.